Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas gimana sih prospek saham-saham di sektor perbankan di tahun 2025. Ya, jadi kan saham perbankan ini kan saham-saham yang jadi primadona untuk para investor yang ada di IHSG. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas gimana sih prospek saham bank, gimana potensinya di tahun 2025. Apakah sebaiknya dibeli atau ditinggalin dulu aja? Nah, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan jangan lupa cek website gua investasi.todopedia.com dan juga TikTok Todopedia, karena di situ gue juga banyak share konten-konten tentang investasi saham. Dan jangan lupa juga cek produk yang gue tag di kiri bawah, karena buku-buku dan produk-produk yang gue tag di kiri bawah itu bisa jadi berguna buat kalian. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kalau kita bahas ya, gimana sih prospek saham bank di tahun 2025? Pertama-tama kita udah pasti bicara soal tren penurunan suku bunga, di mana BI baru aja nurunin suku bunga ya beberapa minggu yang lalu, itu baru aja diturunin dari 6% ke 5,75%. Nah, pertanyaannya adalah apa sih efek penurunan suku bunga terhadap emiten perbankan? Nah, yang pertama yang jadi efek penurunan suku bunga itu adalah bunga tabungan dan deposito jadi menurun. Dengan suku bunga menurun, itu akan ngebuat bunga tabungan dan deposito yang harus dibayar sama bank ke nasabahnya itu jadinya berkurang. Itu tentu bakalan ngurangin beban bunga dan bisa ningkatin profitabilitasnya bank. Ya, jadi dengan bunga tabungan dan deposito menurun, itu bisa ningkatin profitabilitasnya bank. Nah, selain dari bunga tabungan dan deposito yang menurun, tentu efek lain juga adalah bunga pinjaman ini jadinya menurun. Dengan bunga pinjaman menurun, ya, meskipun mungkin potensi pendapatan bunganya agak berkurang dengan bunga pinjaman yang menurun, tapi itu akan mendorong masyarakat itu untuk lebih agresif untuk ngambil pinjaman bank, termasuk juga pakai kartu kredit. Nah, itu tentu akan mendorong pertumbuhan dari pinjaman. Ya, yang mana dengan pinjamannya bertumbuh, tentu potensi pendapatan bunganya ke depannya juga akan bertumbuh. Nggak cuman itu aja, ya, dengan bunga pinjaman menurun, itu artinya itu bakalan ngurangin potensi kredit macet atau non-performing loan, yang mana itu kan bisa menghambat bank untuk dapat profit. Ya, dengan non-performing loan atau kredit macetnya berkurang, ya itu bisa ngebuat bank itu jadi ngeluarin beban pencadangan itu lebih sedikit. Ya, beban pencadangan ini perlu untuk kita mencadangkan kredit atau pinjaman yang gagal bayar. Nah, dengan kredit macetnya berkurang, NPL-nya berkurang, gitu ya, beban pencadangan yang harus dikeluarin bank itu akan lebih sedikit, dan itu juga tentu bisa ningkatin laba. Ya, jadi dengan tren penurunan suku bunga di tahun 2025 ini, ya kita belum tahu juga ya suku bunga ini ke depannya bakalan diturunin berapa kali, tapi dengan suku bunga ini diturunin trennya ke depannya itu bisa ningkatin profitabilitas dari perbankan. Jadi kita bisa expect kalau untuk tahun 2025 ini, ya perbankan ini bisa ningkatin labanya dengan tingkat yang cukup besar. Nah, kalau kita bicara ya soal gimana sih prospek dari sektor perbankan, tentu kita harus bahas gimana sih prospek dari digital banking. Nah, menurut gue digital banking ini adalah masa depan dari industri perbankan. Karena digital banking ini bisa ngebantu untuk numbuhin bisnisnya bank dari segala aspek. Ya, yang pertama itu mulai dari mendorong pertumbuhan dana simpanan. Dengan layanannya makin banyak, fasilitasnya terus dikembangin, fiturnya juga makin banyak, itu akan semakin menarik minat orang untuk top up ke dalam digital banking. Ya, dan itu tentu mendorong pertumbuhan dana simpanan, terutama dana murah atau CASA. Ya, logikanya kan kayak gini ya. Dengan digital banking itu fiturnya diperbanyak, ya, ekosistemnya dikembangin, orang bisa top up, bisa nyambung ke fintech, ya, dia bisa connect ke QRIS, ya, dia juga bisa bayar untuk kebutuhan bulanan, ya, fasilitasnya terus dikembangin, tentu dengan fasilitasnya, fiturnya makin lengkap, itu kan bakalan semakin menarik minat orang untuk top up ke dalamnya. Ya, dengan orang top up, itu kan jadinya dana simpanan untuk perbankan. Ya, jadi itu mendorong pertumbuhan dana simpanan, terutama untuk dana murah atau CASA. Ya, terus yang kedua apalagi? Mendorong pertumbuhan dari fee income. Ya, selain dari tadi dia udah top up banyak, dan itu jadi dana simpanan untuk perbankan, yang mana dana simpanan ini nantinya bisa disalurkan ke pinjaman, ya, tapi dengan makin banyaknya fitur, itu juga berpotensi untuk mendorong semakin banyaknya transaksi yang terjadi di dalam digital banking. Betul ya?
Jadi dengan fiturnya makin banyak gitu ya, mungkin dia bisa untuk transfer, bisa juga untuk foreign exchange, bisa juga untuk fitur atau fasilitas yang lain. Tentu dari setiap fitur itu, dari setiap fasilitas itu, bisa ada potensi untuk perbankan itu ngambil yang namanya transaction fee. Dan itu tentu bisa jadi potensi pertumbuhan untuk pendapatan dari transaction fee. Nah, selain dari dua ini, tentu yang namanya digital banking itu juga mendorong pertumbuhan pinjaman. Dengan layanan pinjamannya lebih mudah diakses, ya orang bisa langsung apply kartu kredit lewat aplikasi digital banking, ya tentu itu bisa ngebantu untuk mendorong pertumbuhan pinjaman. Karena sekarang pinjaman itu bisa diakses lebih cepat lewat HP, lewat device kita, nggak perlu lagi ke kantor cabang. Ya, dengan nggak perlu ke kantor cabang, kita cukup dengan pakai aplikasi digital banking, kita udah bisa dapat pinjaman, bisa buka kartu kredit gitu ya. Tentu itu bisa mendorong pertumbuhan dari pinjaman bank, terutama untuk pinjaman konsumer. Jadi untuk digital banking ini akan benefit untuk bank dari segala aspek, baik dari dana simpanan, baik dari dana pinjaman maupun juga dari transaction fee. Nah, meskipun bank digital atau digital banking ini bisa jadi sumber pertumbuhan yang signifikan untuk perbankan, tapi ya tentu aja ada kompetisi. Karena bank digital ini kan bisa kasih benefit yang besar untuk perbankan. Jadi semua bank pasti akan ngembangin bank digital. Ya, jadi akan ada kompetisi dengan makin banyaknya bank digital yang dirilis gitu ya, dengan makin banyaknya digital banking di App Store atau Play Store kita, tentu itu akan menimbulkan semakin banyak kompetisi. Ya, mana bank digital yang paling cepat kecepatan transaksinya, mana bank digital yang fiturnya paling banyak, mana bank digital yang fasilitasnya paling lengkap, gitu ya. Tentu akan ada kompetisi, ada persaingan. Ya, mereka tentu mau jadi bank digital yang terbaik yang bisa menarik hati masyarakat. Ya, jadi meskipun memang digital banking ini bisa kasih benefit yang besar, kasih potensi pertumbuhan yang besar untuk emiten perbankan, tapi kita mesti waspada, kita mesti tetap update terus ya digital banking dari setiap emiten perbankan yang sahamnya kita pegang. Ya, tetap update terus, tetap dikawal terus ya, perhatiin baik-baik gimana pertumbuhannya, gimana pertumbuhan transaksinya, gimana pertumbuhan customernya, ya, gimana fitur-fiturnya, gimana pengembangan dari fasilitasnya, gitu ya. Jadi semua itu mesti kita perhatiin baik-baik kalau misalnya kita mau investasi di saham bank. Bukan cuman saham bank ini saham yang akan selalu bertumbuh, dividennya lumayan gitu ya, tapi kita juga mesti perhatiin dari segi kinerja bisnisnya, terutama kita juga mesti ngelihat terus gimana update dari perbankan digitalnya mereka. Nah, outlook sektor perbankan di tahun 2025 ini memang kelihatannya cukup bagus, tapi tetap aja ada katalis negatifnya. Yaitu di tahun 2025 ini, daya beli masyarakat ini masih lemah. Ya, dengan daya beli masyarakat ini masih lemah, artinya kan spending masyarakat itu jadi lebih sedikit. Nah, dengan spending masyarakat itu jadi lebih sedikit, masyarakat belanjanya jadi lebih sedikit, tentu itu juga akan ngebuat masyarakat jadi lebih sedikit untuk ngambil pinjaman bank, terutama untuk kartu kredit. Ya, masyarakat dengan spendingnya lebih sedikit, ya artinya mereka juga akan lebih sedikit untuk pakai kartu kredit. Ya, jadi itu bakalan jadi penghambat untuk pertumbuhan pinjaman bank. Ya, terutama untuk pinjaman konsumer. Nah, selain dari pertumbuhan dari pinjaman itu akan sedikit terhambat, ya, dengan daya beli masyarakat yang masih lemah, itu juga akan berpotensi untuk ngurangin transaksi yang terjadi di dalam bank. Yang berarti itu akan mengurangi atau memperlambat pertumbuhan dari pendapatan transaction fee. Ya, jadi daya beli masyarakat ini ngaruh banget terhadap kinerjanya perbankan. Kalau misalnya daya beli masyarakat ini masih lemah, ya meskipun tadi suku bunga udah diturunin, terus juga perbankan masih terus ngembangin digital banking, tapi kalau daya beli masyarakat ini masih lemah, ini juga akan berpotensi untuk menghambat pertumbuhan dari perbankan. Nah, daya beli masyarakat yang masih lemah ini ngebuat asing ini jadinya keluar dari saham-saham perbankan di Indonesia, terutama saham-saham bank besar kayak BBRI, BMRI, BBCA, BBNI, ya, yang mana kita lihat sendiri gitu ya dari awal tahun, ya 4 saham bank ini ngalami koreksi yang cukup dalam. Ya, jadi asing ini rame-rame keluar dari Indonesia, terutama keluar dari saham-saham perbankan yang ada di Indonesia, karena mereka berekspektasi bahwa dengan daya beli masyarakat ini masih lemah, artinya kedepannya ekonomi Indonesia ini masih akan kesulitan untuk bertumbuh. Dan dengan kayak gitu, potensi pertumbuhan dari emiten perbankan sebagai backbone dari ekonomi Indonesia, itu kedepannya kemungkinan juga akan masih lambat.
Ya, perlu kita tahu ya kalau asing ini investor yang sangat suka sama pertumbuhan dan sangat nggak suka sama perlambatan pertumbuhan. Ya, jadi begitu mereka ngelihat kalau potensi pertumbuhannya ini akan lebih lambat, gitu ya, lebih pelan daripada ekspektasi, itu akan ngebuat mereka itu rame-rame keluar. Ya, jadi dari sini kita dapat pelajaran bahwa investor asing itu sangat ngelihat yang namanya pertumbuhan dan potensi pertumbuhan untuk kedepannya. Begitu mereka melihat kalau potensi pertumbuhan ini melambat sedikit aja, ya, nggak heran kalau mereka itu langsung keluar rame-rame dan ngebuat harga sahamnya koreksi dalam. Nah, tapi dengan beberapa saham-saham bank ini ngalami koreksi, ya, ini ngebuat beberapa saham bank ini valuasinya udah cukup menarik. Bahkan beberapa itu PBV-nya, ya, price to book value-nya itu di bawah 1 kali. Ya, dan juga kalau kita lihat untuk potensi dividen yield-nya, ini juga cukup menarik untuk beberapa saham bank kayak BBRI ya udah hampir 8%, ya BBNI juga udah sampai 7%, BNGA 7% dan bank daerah itu sampai 8%. Ya, Bank Mandiri juga lumayan di 6%. Ya. Jadi rata-rata valuasinya cukup murah dan potensi dividen yield-nya nih ini juga cukup menarik. Ya, jadi dengan saham bank ini koreksinya udah lumayan dari awal tahun kemarin, ya ini bisa jadi cukup menarik ya untuk kalian pertimbangin untuk buy untuk investasi. Overall untuk sektor perbankan, untuk tahun 2025 ini prospeknya akan ada katalis positif dan negatifnya. Untuk katalis positifnya ya, penurunan suku bunga ini akan nguntungin emiten perbankan dan memang di tahun 2025 ini ya kemungkinan besar ini trennya akan terus lanjut di mana suku bunga akan terus diturunin dan ini tentu akan menguntungkan untuk sektor perbankan. Selain itu, perbankan ini juga lagi berlomba-lomba untuk ngembangin digital banking. Di mana dengan digital banking, ya layanan perbankan itu akan lebih cepat dan lebih gampang diakses sama nasabah. Yang mana itu tentu berpotensi untuk ningkatin pendapatan sama labanya emiten perbankan. Ya, nah tapi juga ada katalis negatifnya. Yang mana daya beli masyarakat di awal tahun 2025 ini masih lemah. Dengan daya beli masyarakat yang masih lemah, ya, ini akan ngebuat masyarakat itu jadi ngurangin untuk ngambil pinjaman. Ya, jadi mereka akan lebih sedikit untuk ngambil pinjaman, termasuk untuk belanja pakai kartu kredit. Selain itu, dengan daya beli yang masih agak lemah, ya tentu masyarakat juga kemungkinan besar akan mengurangi transaksi. Ya, kalaupun ada transaksi, ya mungkin nominal transaksinya mungkin lebih kecil. Ya, jadi itu akan sedikit menghambat pertumbuhan untuk emiten perbankan. Tapi menurut gua, antara katalis positif sama negatif untuk tahun 2025 ini, ya condongnya itu akan lebih ke positif. Dimana daya beli masyarakat yang masih lemah, ini tentu bisa ditingkatin dengan adanya penurunan suku bunga. Ya, jadi dengan penurunan suku bunga, ini pelan-pelan akan bisa ningkatin daya beli masyarakat yang mana tentunya itu juga bagus untuk perbankan. Jadi, untuk kedepannya menurut gue ini katalis positifnya akan lebih dominan. Dan dengan prospek emiten perbankan ini masih cenderung positif, ya saham-saham bank besar kayak BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, terus juga beberapa saham bank second liner tapi juga cukup besar kayak BNGA, NISP dan juga bank daerah kayak BJTM, BJBR, ini menurut gue masih cukup bagus untuk dikoleksi untuk tujuan investasi jangka panjang. Ya, jadi saham-saham bank ini dia dengan katalisnya di tahun 2025 masih condongnya ke positif, ini cukup menarik. Ditambah juga dengan perbankan ini dia sebagai backbone dari ekonomi Indonesia, yang mana ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang ini masih punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus dalam jangka panjang. Ya, saham-saham perbankan ini juga potensi pertumbuhannya masih cukup bagus dalam jangka panjang. Jadi cocok banget buat kalian yang mau investasi untuk 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih dari itu, mungkin bisa 20 tahun. Ya, ini cocok banget untuk dikoleksi dan memang belakangan ini ya, beberapa bulan terakhir ini, emiten bank ini memang mengalami koreksi yang cukup dalam. Ya, kayak BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, Big Four Bank ini belakangan ini mengalami koreksi yang cukup dalam, terutama untuk BBRI. Ya, jadi dengan mereka ini udah koreksi dalam, ya justru bisa jadi ini kesempatan untuk kita bisa beli saham bank di harga bawah, di harga diskon, terus kita hold jangka panjang untuk 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan sampai 20 tahun, atau bahkan sampai diwarisin ke anak cucu, ya, dan dari situ kita bisa berpotensi untuk dapat keuntungan yang berkali-kali lipat. Ya, jangan lupa juga sama emiten-emiten second liner kayak BNGA, NISP, dan juga BJTM, BJBR yang mana dividennya ini cukup menarik.
Ya, jadi overall saham perbankan, menurut gua saham perbankan dengan katalis di tahun 2025 ini masih condongnya ke positif ya. Menurut gua saham-saham perbankan terutama yang valuasinya lagi murah-murah nih ya, menurut gua cocok untuk dikoleksi, untuk buy ya, dan untuk keep investasi jangka panjang. Oke, jadi itu dia ya untuk prospek saham perbankan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Saham perbankan ini bagus nggak sih untuk investasi di tahun 2025 untuk jangka panjang? Atau sebaiknya untuk saham perbankan ini wait and see dulu dan sebaiknya jangan dibeli dulu? Nah, kalau kalian punya pandangan lain ya, kalian punya opini lain tentang saham perbankan, ya boleh banget kalian share di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa jadi insight tambahan, bisa jadi juga pembelajaran buat gua dan juga buat penonton lain. Ya. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like video ini. Jangan lupa juga bagiin ke teman-teman kalian, siapa tahu itu berguna buat mereka. Dan kalian juga bisa kasih super thanks ya untuk ngebantu gua untuk makin semangat bikin konten-konten yang berguna buat kalian. Disclaimer ya, kalau tadi ada gua sebut saham-saham yang cukup menarik untuk investasi, itu bukan ajakan untuk jual beli, tapi itu cuma opini dan analisa gua aja. Keputusan itu 100% ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.